teman-temanku sebangsa dan setanah air, jadi usaha-usaha untuk membungkam kita nggak bersuara itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi bahkan sampai ada beberapa yang ngirimin surat ke perusahaan aku berkata bahwa aku adalah provokator, aku adalah perusak bangsa dan lain sebagainya gitu. Nama Salsa Arwina kembali bikin heboh jagat maya, bukan karena prestasinya yang membanggakan di luar negeri, tapi karena kabar mengejutkan yang baru saja terungkap. Seorang diaspora muda yang dikenal punya karir cemerlang di Denmark, tiba-tiba diteror dengan cara yang bikin bulu kuduk merinding. Ada pihak misterius yang berani menyurati perusahaan tempat Salsa bekerja, dengan isi surat yang menuduhnya sebagai provokator. Ya, kamu nggak salah dengar. Provokator. Sebuah tuduhan yang berat, berbahaya, dan bisa menghancurkan reputasi siapapun, apalagi di dunia kerja internasional yang super ketat. Bayangkan saja, lagi sibuk kerja, lagi fokus berkarir di negeri orang, tiba-tiba manajemen perusahaan dapat surat berisi tuduhan miring tentang dirimu. Bukan gosip receh di grup WhatsApp, bukan komentar nyinyir netizen yang bisa dihapus, tapi sebuah surat resmi yang sengaja dikirim untuk menjatuhkan nama baikmu. Siapapun yang ada di posisi Salsa pasti akan syok berat. Dan yang bikin publik makin penasaran, siapa sebenarnya pengirim surat misterius itu? Berita ini pertama kali mencuat lewat laporan media nasional. Tanggal 11 September 2025, portal suara.com menurunkan artikel dengan judul yang bikin dahi berkerut. Ada yang surati perusahaan Salsa Arwina di Denmark, dituduh sebagai provokator. Judulnya saja sudah mengandung drama besar. Dan ketika isinya dibaca, publik langsung tersedot ke dalam cerita yang penuh tanda tanya. Kenapa Salsa dituduh provokator? Apa motif orang yang sampai rela mengirim surat jauh-jauh ke Denmark? Kalau dilihat dari perjalanan hidupnya, Salsa Arwina selama ini bukan sosok yang aneh-aneh. Ia diaspora muda, profesional, berprestasi, sering tampil di forum internasional, bahkan beberapa kali dijadikan contoh inspiratif bagi anak muda Indonesia. Karirnya di perusahaan besar di Denmark juga mulus. Tapi sejak namanya masuk ke pusaran politik tanah air, kehidupan pribadinya berubah total. Ia disebut-sebut dekat dengan Presiden Prabowo dan Gibran, bahkan ada rumor serius kalau Salsa bisa masuk kabinet reshuffle. Dari situlah, sorotan tajam ke arah dirinya semakin kencang. Dan kini, sorotan itu berubah jadi serangan nyata. Surat misterius itu seolah jadi senjata baru untuk merusak citra Salsa di mata perusahaan. Tuduhan provokator jelas bukan main-main. Di negara-negara Eropa, tuduhan seperti itu bisa dikaitkan dengan keamanan, dengan potensi instabilitas, bahkan bisa menyeret ke ranah hukum. Kalau perusahaan Salsa menanggapinya terlalu serius, reputasinya bisa hancur dalam sekejap. Dan yang lebih parah, ia bisa kehilangan pekerjaannya hanya karena fitnah. Publik pun terbelah. Di media sosial, ribuan komentar bermunculan. Pendukung Salsa ramai-ramai membela, menyebutnya korban fitnah terencana. Mereka menuding ada pihak tertentu yang tidak suka dengan eksistensi Salsa di panggung politik dan sosial Indonesia. Kenapa anak muda diaspora yang berprestasi malah dijatuhkan? Begitu kira-kira pertanyaan yang banyak muncul. Hashtag dukungan pun bermunculan, seperti Save Salsa dan Kami Bersama Salsa. Tapi, tak sedikit juga yang justru percaya dengan tuduhan itu. Bagi mereka, Salsa dianggap terlalu vokal, terlalu sering ikut campur urusan politik tanah air meski dirinya tinggal di luar negeri. Ada yang menyebutnya cari panggung, ada pula yang bilang ia sengaja membangun citra untuk jadi pemain politik besar. Dan kalau begitu, wajar kalau ada yang melabelinya provokator. Di balik pro kontra itu, yang jelas kasus ini membuka bab baru dalam perjalanan Salsa Arwina. Tadinya ia hanya dikenal sebagai anak muda berprestasi, kini ia jadi simbol kontroversi. Dari sisi politik, kasus ini bahkan dianggap punya dimensi lebih luas. Kenapa? Karena momen munculnya tuduhan ini pas banget dengan situasi politik yang panas. Presiden Prabowo baru saja melakukan reshuffle, mencopot tokoh besar seperti Sri Mulyani, dan mengganti posisi strategis di kabinet. Di tengah gonjang-ganjing itu, nama Salsa ikut terangkat sebagai figur diaspora yang potensial masuk lingkaran kekuasaan. Bagi pihak yang tidak suka, tentu ini mengganggu. Dan apa cara paling efektif untuk merusak Salsa? Bukan lewat debat di media sosial, bukan lewat serangan langsung, tapi dengan menjatuhkan kredibilitas profesionalnya. Menyerang dari luar negeri, dari tempatnya bekerja, dengan harapan Salsa goyah, stres, bahkan mundur dari sorotan publik. Kalau benar ini bagian dari strategi politik, maka jelas ini bukan sekadar teror personal, melainkan perang opini tingkat tinggi. Namun, justru disinilah menariknya. Sejarah membuktikan, banyak figur publik justru makin besar setelah dihantam fitnah. Kalau Salsa bisa bertahan,
Kalau ia bisa membuktikan tuduhan itu omong kosong belaka, simpati publik akan membludak. Bayangkan narasi yang bisa dibangun, seorang diaspora muda difitnah, diteror, tapi tetap tegak melawan. Itu bisa menjadikannya simbol ketangguhan generasi baru Indonesia. Tapi tentu saja, jalan menuju itu tidak mudah. Salsa harus menghadapi investigasi perusahaan, harus menjelaskan tuduhan yang bahkan ia sendiri mungkin tidak tahu dari mana asalnya, dan harus tetap bekerja profesional di tengah badai. Mentalnya benar-benar diuji. Di satu sisi, ia dituntut membuktikan dirinya bukan provokator. Di sisi lain, ia harus menjaga nama baik sebagai pekerja profesional yang kompeten. Isu ini juga jadi pelajaran penting buat publik, bahwa di era digital, serangan tidak hanya terjadi lewat komentar nyinyir atau postingan hoaks di media sosial. Serangan bisa masuk ke ranah paling pribadi, pekerjaan, karir, bahkan kehidupan sehari-hari. Siapapun yang jadi figur publik harus siap menghadapi risiko itu. Salsa hanya salah satu contoh nyata, bagaimana popularitas bisa jadi pedang bermata dua. Kini, semua mata tertuju ke Denmark. Bagaimana reaksi perusahaan Salsa terhadap surat itu? Apakah mereka percaya dengan tuduhan tersebut? Atau justru mendukung Salsa sebagai korban fitnah? Jawabannya akan menentukan langkah berikutnya. Kalau perusahaan berdiri di belakang Salsa, maka ia bisa lebih tenang menghadapi badai. Tapi kalau perusahaan goyah, beban Salsa akan berlipat ganda. Yang jelas, kasus ini bikin publik Indonesia makin penasaran. Dari warung kopi sampai forum diskusi, nama Salsa Arwina jadi bahan obrolan. Apalagi rumor yang berkembang makin liar. Ada yang bilang surat itu dikirim oleh kelompok politik tertentu di Indonesia. Ada pula yang berspekulasi surat itu datang dari orang dalam perusahaan yang iri dengan posisi Salsa. Bahkan, ada yang menuding intelijen asing ikut bermain. Apapun teorinya, semua sepakat bahwa ini bukan kasus sepele. Salsa sendiri hingga kini belum banyak bicara. Ia hanya sempat menyinggung soal tekanan yang sedang dihadapinya, tapi tetap memilih tenang. Gaya diamnya justru membuat publik makin penasaran. Apakah ia sedang menyiapkan langkah besar? Atau ia memang memilih jalur diplomasi senyap dengan perusahaannya? Apapun itu, satu hal sudah pasti, teror surat misterius ini membuat nama Salsa Arwina makin melambung. Dari sekadar diaspora berprestasi, kini ia jadi tokoh kontroversial yang diperhitungkan. Entah itu baik atau buruk, semua tergantung bagaimana ia melewati badai ini. Dan untuk publik Indonesia, kasus ini jadi pengingat keras bahwa politik, opini, dan fitnah bisa menembus batas negara, bisa menghantam siapa saja, bahkan mereka yang jauh di perantauan. Kita hanya bisa menunggu, apakah Salsa akan tumbang, atau justru muncul sebagai simbol perlawanan anak muda Indonesia terhadap fitnah dan teror.